The Massive itu sudah bukan hanya sekedar band, tapi juga brand. Karena apa? Jujur, gue tuh kadang suka memisahkan antara Rian The Massive dan Rian Eki Pradipta. Oh, ini seru Ya, nih. karena gini. Kita kasih solusi. Kawan lama saya, Rian The Massive. Wow. Gila. Dari basis. Jago nih pemain bass, jago loh. Enggak. Zaman itu ya. Zaman itu iya ya. Gua ngeliat lu tuh zaman-zamannya nama lu nggak ada D-nya depannya. Ya, Massive. The Massive ya. Iya kan? Sebenarnya gue ngundang lu di sini adalah karena memang viralnya halte busway petukangan The Massive. Wah. Jadi channel ini memang khusus untuk bahas bisnis lebih dalam gitu ya, dan bahas brand apa segala macamnya. Dan gue dudukin lu di sini kan karena memang udah berpikir bahwa ya terlepas dari lu ngeband gitu, tapi yang gue mau gali di sini adalah monetisasi kepikirannya lo jadikan sebuah brand, sama halnya dengan lu juga punya bisnis. Ya. Lu wah gila. Jersey bola dijual ratusan juta. Dahsyat. Ini lu pakai buzzer gak sih? Sama sekali nggak. Jadi emang bener-bener organik. Dan ini jujur ya, semenjak ini viral, banyak banget yang mengundang gue untuk ngobrol, terutama di acara-acara TV ya. Tapi entah kenapa yang gue terima pertama kali adalah kasih solusi ini. Wah gila. Ini Serius, beneran. Nggak, ini serius nih. Nggak, Lu karena- gara-gara ngomong depan gua aja Nggak, lo. beneran, Ntar karena- lu ngomong di acara-acara TV Enggak, ini serius. pagi-pagi juga. Karena gini, gue selalu melihat cara lu membahas sesuatu tuh tajam, dalam dan nyampe. Amin. Maksudnya orang jadi pengen nonton gitu, dan ada sisi edukasinya juga. Itu yang gue senang sih. Makanya akhirnya karena pas banget juga momennya kita habis naming rights di halte petukangan, yang dimana sebenarnya itu tempatnya tepat banget di depan kantor kita. Jadi kita tuh ada ruko, The Massive tuh punya ruko. Ruko ini bener-bener pas turun tuh langsung halte petukangan. Nah sekarang kita tuh kayak heran gitu ngeliat dari atas, kan kantor kita di atas lantai 3. Aneh banget ya ada petukangan The Massive di situ gitu. Maksudnya kita pun masih kayak aneh gitu melihat kok bisa ya gitu. Jadi gue sendiri pun sama teman-teman yang lain itu kayak masih amazed dengan kok akhirnya kita bisa kerjasama dengan Transjakarta untuk naming rights si halte tersebut. Tapi memang ada alasannya. Jadi sebenarnya historinya tuh panjang kenapa akhirnya mereka juga sepakat menyetujui untuk bisa The Massive naming rights di halte tersebut ya gitu. Tinggal bayar aja mahal juga muncul nama lu di situ, nggak gitu? Ya memang bayar, tapi maksudnya gini, mereka juga tidak bisa langsung menerima. Kan kalau misalnya diterima semua, banyak orang kaya di Indonesia kan pasti bisa aja dong bayar gitu. Juga ya, petukangan Deriansyah. Cakep juga maksudnya ya. bisa aja ganti seminggu sekali gitu kan. Iya, atau misalnya setahun sekali gitu. Iya. Tapi kan pihak TJ juga melihat kita tuh punya cerita yang panjang lah. Cerita yang panjang kenapa akhirnya mereka juga mau bekerja sama The Massive gitu. Dan ternyata visi misinya mereka juga sama nih. Maksudnya ketika kita ngobrol, karena kita gini, kita kan berjuang dari minus kan. Jadi gua berlima nih sama teman-teman The Massive yang lain tuh, kita tuh bukan band yang punya, maksudnya tanda kutip kita bukan band yang dari keluarga yang berada lah gitu. Kita band yang dari keluarga yang sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Bahkan dulu kan gue tinggal di Ciledug itu kan nomaden tuh maksudnya gue tinggal dari kontrakan ke kontrakan. Kenapa gue pindah dari kontrakan ke kontrakan? Karena setiap kontrakan itu naik sewanya per bulan, pasti gue akan pindah cari yang lebih murah lagi. Tapi tinggalnya hanya di sekitar Ciledug aja waktu itu. Jadi gue ingat banget waktu itu tuh biaya sewa per bulan tuh rumah petakan itu ya di daerah Ciledug itu 250.000 per bulan. Terus akhirnya yang punya rumah, yang punya kontrakan naikin jadi 500.000 misalnya gitu ya. Akhirnya kita cari yang 250.000 gue dan ya? keluarga akhirnya sama bokap sama tante waktu itu sama nyokap juga akhirnya nyari yang lebih murah. Akhirnya udah, tapi gue tinggal di sekitar situ aja, di Ciledug aja. Makanya Ciledug itu tuh punya banyak cerita buat gue, dan akhirnya gue bertemu dengan teman-teman kan juga di Ciledug. Kita kan tetanggaan. Satu kampung lah bahasanya di Kelurahan Gaga tuh.
di dekat komplek Panbers di Ciledug. Jadi memang kita berjuang dari minus. Gue bilang nggak dari nol, dari minus. Karena kita benar-benar berjuang tuh mungkin bisa dibilang dari bawah tanah gitu, terus muncul ke permukaan gitu, dengan susah payah. Karena saat itu memang satu, kita bukan dari keluarga yang berada lah bahasa gitu, tapi kita punya mimpi yang besar saat itu kan. Dan saat kita membentuk sebuah band saat itu juga memang kita patokannya kan beberapa band-band yang memang besar ya, kayak misalnya dulu zaman itu ada Peter Pan, ada Silent Seven, ada Samson. Dan kita kayak dari awal tuh membentuk band ini memang sudah punya mimpi yang besar, pengen jadi sukses gitu dari apa yang sudah kita pilih ya, jalan hidup kita. Jadi di jalan Ciledug Raya ini kita dulu kalau mau latihan band kita ngamen dulu sampai terkumpul Rp40.000, kita berhenti, kita latihan di studio gitu. Jadi memang jalan ini tuh punya cerita banget buat kita. Jadi istilahnya kalau mau tahu keringat air mata itu mungkin jalan-jalanan itu bisa menjadi saksi kita gitu nanti. Mereka bisa ngomong bagaimana kita dulu berjuang di jalan Ciledug Raya itu. Makanya ketika bertemu dengan Transjakarta kita cerita bahwa kita tuh berjuang dari nol, bukan dari nol, dari minus. Kita dulu ngamen dari naik jurusan 69 tuh Ciledug Blok M. Batas. Tapi kita naiknya dari depan dari depan Tomang Tol. Kita bilangnya kita nyebutnya Tomang Tol sih waktu itu. Larangan, dekat Larangan. Iya. Itu dari situ kita ngamen sampai Blok M, berhenti, balik lagi ke tengah. Udah terkumpul 40.000, kita berhenti. Jadi kita dulu bukan mata pencarian kita bukan yang ngamen banget, bukan. Tapi kita emang setelah terkumpul 40.000 kita berhenti dan kita latihan. Jadi cerita bagaimana kita berjuang tuh memang benar-benar ada di jalan itu gitu. Dan lu beli ruko yang di situ sebelum adanya si petukangan ini dong? Sebelum kita. Iya kan? 2000. Dan pas banget ya. Nah itu aneh banget. Jadi gue tuh beli ruko itu waktu itu emang pengennya untuk usaha ya, untuk ruko seberangnya apartemen Gateway kan? Persis, apartemen Gateway. Iya, samping Budi Luhur kampus itu kan. Jadi kanan kiri tuh belum ada usaha yang lain juga kan. Sekarang kan ada Janji Jiwa dan lain-lain gitu ya. Ya sekarang udah rame banget gitu. Dan gue tuh kadang-kadang aneh juga. Dulu gue beli 2017 masih kosong kanan kiri, depan juga belum ada pembangunan itu, belum ada pembangunan halte juga untuk busway. Ternyata 8 tahun kemudian 2000 berapa ya? Berarti 2017. Bener, 8 tahun kemudian 2025 tepat The Massive berulang tahun ke-22 tahun, tiba-tiba ada petukangan The Massive di situ, ada halte petukangan The Massive. Itu buat gua pun juga masih sampai hari masih amazed. Semalam kan gua ada latihan terakhir sebelum kita berangkat ke Los Angeles kan. Nah, ini gua sampai heran dari atas gitu, lihat, gila ya. Kok bisa ya gitu, ada petukangan The Massive. Gua aja masih heran. Dan ternyata netizen atau Massivers gitu ya, itu juga lebih heran dari kita juga ternyata. Karena ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor gitu, niat hanya untuk naik Transjakarta. Itu hanya untuk bisa foto di situ gitu. Disangkanya editan maksudnya? Pas viral. Iya, sehari sebelum tuh banyak orang mengira, kan gue sempat posting di Instagram, gue cuma capture di hasil dari di apps-nya TJ kan. Sudah berubah tuh petukangan The Massive. Gue capture, tapi gue cuma ngasih tanda mata doang. Sehari sebelum. Nah, tapi ternyata secara organik netizen itu, masyarakat di sekitar terutama ya, itu banyak yang mention, loh ini apa nih, kok jadi The Massive, jadi terus tiba-tiba aplikasi berubah, ini kenapa nih, banyak orang yang mengira itu editan. Jadi akhirnya banyak yang ngecek ke lokasi. Nah ini seru, gue juga seneng. Beberapa sekarang tuh kayak Gen Z atau Gen Alpha itu, gue lihat dari atas ya, itu banyak yang niat hanya untuk foto-foto doang di depan. Lah kok tahu si Alpha? Ya kan kelihatan anak-anak. Bukan. Maksudnya
zaman The Massive kapan kok ada generasi alpha gitu loh? Gitu, gue juga. Bapaknya maksudnya ngasih tahu. Bisa jadi karena gini, kita tuh berapa kali ya kita bikin konser itu yang datang tuh umur 13 tahun, 14 tahun. Jadi mungkin sudah terjadi regenerasi dan itu sebenarnya kan sesuatu yang memang wajib ya untuk sebuah band biar tetap bisa tetap relevan terus dari zaman ke zaman ya. Jadi ya kita senang sih akhirnya bisa regenerasi dan kita lihat juga loh, kok ada Gen Alpha, ada ya kalau Gen Z kan memang mungkin waktu kecil juga mereka mendengarkan lagu-lagu kita gitu. Tapi yang gue heran apa Gen Alpha pun juga ikutan foto-foto di depan si tokangan The Massive ini gitu. Oke. Tapi menarik gini nih Yan. Ya. Dengan adanya lo merambah ya kayak berita di mana-mana, banyak semuanya media ngebahas The Massive jadi nama halte Transjakarta di petukangan Jaksel. Rian, kami berjuang dari minus di sini. Ya. Itu kan. Masuk ke Jaksel ya, bukan Jakbar ya? Jaksel ya. Perbatasan antara Jakarta Selatan dan Tangerang sebenarnya. Oh, Tangerang ya, bukan Jakarta Barat ya? Bukan. Tangsel. Tapi juga dekat Jakarta Barat juga. Jadi memang daerah situ tuh dekat ke mana-mana. Ke Bintaro dekat. Iya. Ke kalau Ciledug kan sebenarnya masuknya Tangerang sebenarnya. Tapi di situ Jalan Ciledug Raya, sepanjang jalan itu Jalan Ciledug Raya. Tapi Ciledugnya tuh masih ke sana gitu, masih jalan masih lurus lagi lah gitu. Oh, dekat ya. Kalau dari arah Blok M masih ke sana lagi gitu. Dekat tapi jadi jauh karena memang macetnya parah ya. Nah, makanya kita bilang jalur neraka. Parah banget. Sampai Cipulir tuh dari CBD dari dan nggak berubah tuh macet dari zaman dulu ya. Ya oke lah. Nah, maksudnya banyak berita-berita kayak begini. Nah, gue pengen tajemin gini bro. Ya. Ada juga mungkin pemikiran gue atau mungkin pemikiran teman-teman apa segala macamnya. Oh ini orang yang sekarang karirnya di dunia band lah katakanlah gitu ya. Ini udah tahu bahwa kayak dunia entertainment atau mungkin public figure itu kan ada masanya. Ya. Makanya lu sekarang ngerambahnya ke bisnis, udah belajar ke brand, gimana cara bangun brand yang benar. Makanya akhirnya jadi naming rights, copyright, bla 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 itulah. Nah, maksud gua ini bagian dari monetisasi yang berikutnya ketika lu coba ambil jalur yang memang kalau bisnis kan kayaknya everlasting ya, bisa diturunin ke anak juga gitu kan. Kalau musisi kan gue juga nggak ngerti, karena gue juga udah nggak bermusik juga. Tapi artinya adalah mungkin susah untuk diturunin ya. Nah maksud gue, memang lu akan persiapkan untuk shifting ke dunia brand atau kan lu tadi juga ngomong di belakang kamera juga, lu bilang katanya lu udah punya bisnis atau industri properti apa segala macamnya gitu kan. Which is makanya gue pengen gali, gue undang lu di sini tuh seperti apa gitu petaannya, bahwa siapa tahu ada teman-teman luaran sana yang kayak iya ya takutnya karir gue mungkin gini-gini aja, udah saatnya coba gue shifting ya memang bisa diturunin ke anak cucu gue. Apa gimana ya? Ya jadi sebenarnya gini, karirnya The Massive itu kan sudah kita berdiri tahun 2003, jadi tahun ini sudah 22 tahun. Justru kita tuh harus semakin sadar bahwa The Massive itu sudah bukan hanya sekedar band sekarang ini, tapi juga brand. Karena apa? Jujur, gue tuh kadang suka memisahkan antara Rian The Massive dan Rian Eki Pradipta. Oh, ini seru nih. Karena gini, kalau gue sebagai Rian The Massive, itu pasti akan ada rate, akan ada limit waktu dan lain. Tapi ketika gue karena kan kita punya manajemen yang juga mengelola The Massive ya. Tapi ketika gue sebagai Rian Eki Pradipta, itu gue tidak ada batasan. Jadi gue bisa lebih ngobrol sama orang-orang di luar circle. Makanya ini mungkin bisa jadi, gue akan cerita sedikit kenapa akhirnya gue jadi aware sama yang namanya brand. Wow, ini ada hubungan sama networking yang tadi lo sempat singgung di belakang gini, kamera ya. Di 2019. Bagus nih. Jadi kan The Massive kan itu 2008 rilis. Sampai akhirnya di 2019 kita tuh sudah hampir waktu itu kalau nggak salah sudah 6 album, dan kita sempat bikin recording di Abbey Road dan lain-lain. Nah, tahun 2020 adalah masa di mana ternyata apa yang gua bangun itu tidak bisa menyelamatkan. Oh, COVID. Iya. Jadi waktu itu gue fokus hanya di musik, hanya di musik doang. Yang dimana saat itu kita hanya mengharapkan off air, manggung dan lain-lain. Royalti kan tahu sendiri
per 6 bulan, per 3 bulan. Tapi kan ya masih menjadi, ngerti lah kan saat ini kan masih jadi isu yang sangat sangat dibahas juga bahwa royalti belum transparan dan lain-lain. Nah di 2020 itu benar-benar gue seperti ditampar, dibanting-banting. Ternyata apa yang sudah gue bangun bertahun-tahun itu saat COVID tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa? Saat itu adalah untungnya waktu gua punya penghasilan dari band, gua tuh dulu selalu menyisihkan uang gua untuk membeli barang-barang yang gua suka, hobi. Ya, barang-barang hobi. Barang-barang hobi yang saat itu gua sebenarnya sudah punya intuisi bahwa barang ini akan menjadi sesuatu, karena gue tuh selalu suka barang-barang yang berbau vintage. Karena buat gue vintage itu priceless. Kita tidak pernah bisa menentukan harga barang tersebut karena priceless menurut gue ya. Karena kalau vintage itu pasti kan ada historinya, ada perjalanan panjang dari barang tersebut lah gitu. Nah di 2020 itu ternyata apa yang gue kumpulkan selama ini seperti jersey bola, terus vintage t-shirt, gitar vintage dan lain-lain, itu ternyata itu yang menyelamatkan gua saat itu ya. Tapi hal yang menyelamatkan gua tuh juga, gua sadar ternyata ketika di 2020 itu pandemi, gua mencoba turun gunung nih. Gua melepas The Massive gua nih. Kan kalau misalnya gue masih menganggap gue Rian The Massive, pasti gue akan milih-milih, maksudnya gue akan menjaga jarak. Gue nggak mungkin tiba-tiba semua orang gue terima gitu. Kalau gue masih pakai embel-embel The Massive, Rian The Massive, karena pasti gue akan lebih berhati-hati untuk menjaga nama ini kan gitu. Tapi ketika gue menjadi Rian Eki Pradipta, makanya gue ngebedain tuh. Makanya di Instagram pun tulisannya bukan Rian The Massive, tapi Rian Eki Pradipta. Karena ternyata Rian The Massive dan Rian Eki Pradipta tuh berbeda. Emang udah lu set begitu ya? Bukan gue set, tapi gue berpikir mindset personal brandingnya adalah Rian Eki Pradipta. Iya, kalau gue yang pribadi tuh gue Rian Eki Pradipta. Nah, Rian Eki Pradipta adalah sosok yang berbeda dari Rian The Massive. Kenapa? Karena Rian Eki Pradipta bisa melebur dengan siapapun. Gue bisa sebagai Rian Eki Pradipta, gue bisa bertemu dengan banyak orang dari. Nah ini, gue akhirnya saat pandemi, gue mencoba masuk ke circle yang di luar circle gue selama ini. Selama ini kan gue hanya bertemu dengan musisi-musisi aja. Gitu. Paham gue. Nah ketika pandemi, akhirnya gue mencoba nekat untuk bertemu dengan circle-circle yang di luar circle gue, yaitu pengusaha-pengusaha yang bener-bener, bahkan mungkin dia juga kalau gak gue bilangin kalau lagu gue tuh ini, mungkin mereka nggak tahu juga gitu. Tapi akhirnya tahu, loh itu saya suka. Akhirnya ya mungkin ya tetap sih mereka tuh respect ke gue karena karya-karya gue juga, karena karya-karya gue juga gitu. Tapi gue di situ mencoba untuk menurunkan ego gue. Gue bukan Rian The Massive nih. Gue Rian Eki Pradipta. Jadi gue ngobrol berjam-jam. Bisa lo bukan lo introvert? Nah itu dia. Sebenarnya gue tuh introvert parah. Bahkan gue tuh tidak suka keramaian. Gue tuh tidak bisa. Jadi jujur, kenapa gue akhirnya bisa ngobrol seperti ini? Karena pandemi. Pandemi yang merubah mindset gue. Dan akhirnya gue banyak bertemu dengan orang-orang besar, orang-orang pengusaha-pengusaha yang ternyata, gue bisa dapat banyak ilmu dari orang-orang seperti ini gitu. Kenapa mereka bisa sukses ya? Kenapa mereka bisa di pandemi malah mereka makin kaya ya? Maksudnya, ternyata ya itu networking itu bagaimana sifat mereka. Ternyata mereka tuh humble, mereka tuh mereka punya empati yang besar ke orang-orang. Mereka tuh ternyata sedekahnya banyak. Nah, gue tuh baru mengerti, ternyata orang-orang besar ini kenapa dia bisa semakin besar, semakin kaya, karena memang habit mereka juga, pikiran mereka juga besar. Mereka tidak pernah pesimis. Nah, hal itu yang
hal itu yang akhirnya banyak memberikan tamparan buat gua. Karena sebelumnya tuh kayak pas pandemi awal itu gua kayak ragu, gua bisa bertahan gak ya gitu. Tapi ya itulah, karena manusia kan dikasih anugerah Tuhan, dikasih akal, dikasih pengetahuan itu kan harus kita pakai kan. Makanya ketika di 2020 itu pandemi, gue bener-bener masuk ke circle orang-orang yang nggak pernah gue temuin. Gitu. Contohnya apa industrinya misalnya? Pengusaha ya, apa? Pengusaha misalnya ada pengusaha IT, pengusaha properti, pengusaha. Jadi tiba-tiba dia ada yang pengusaha tambang, ada. Jadi kayak gue yang tadinya tuh gue tuh nggak pernah bisa ngobrol sama mereka gitu. Tapi akhirnya karena situasi yang harus membuat gue seperti itu, mungkin bisa dibilang gue terhimpit lah ya dengan kondisi, karena kan ya entertainment benar-benar selesai saat itu kan. Iya, manggung juga di stop semua kan. Udah nggak ada lagi gitu. Dan ternyata ketika gue terjun ke situ, gue banyak bertemu dengan orang-orang besar, orang sukses ya, yang punya pemikirannya juga jauh banget gitu. Kayak kita nih masih mikir di sini gitu, mereka udah mikir 1000 kali di sana gitu. Dan akhirnya disitulah yang akhirnya membuat gue aware, sadar bahwa branding itu penting banget. Branding itu tidak hanya bandnya aja, tapi ternyata pribadi gue secara pribadi pun juga penting. Rian ini mau dikenal sebagai apa sih gitu. Dan mungkin kalau lu perhatikan kan akhirnya gue terlihat gue muncul sebagai kolektor gitu, kolektor jersey, t-shirt. Terus akhirnya gue juga memberanikan diri untuk punya usaha F&B, terus gue punya clothing dan lain-lain. Itu tuh lahir dari situasi yang sangat di saat itu gue merasa terhimpit dengan situasi dan kondisi. Tapi ternyata dari keberanian gue untuk keluar dari zona nyaman, gue bertemu gue networking dengan orang-orang yang di luar musik, ternyata malah banyak ngasih gue insight ya, banyak ngasih gue masukan-masukan yang ternyata memang pentingnya kita kita tidak bisa, ternyata musik itu lu nggak bisa cuma di situ doang, lu harus bisa memonetize hal yang mungkin sisi lain lu juga gitu. Dan akhirnya gue akhirnya banyak bertemu dengan konten kreator juga sama tuh. Jadi gue tuh muncul kenalnya tuh setelah saat pandemi. Gue bisa kenal para konten kreator, YouTubers gitu yang mereka tuh ngomong dikit, baru ngobrol dikit aja tuh udah konten gitu. Nah gue tuh nggak pernah kayak gitu. Yang gue pikirin dulu kan hanya bikin lagu, nyanyi, udah selesai. Tapi ketika gue bergaul dengan mereka, akhirnya gue juga jadi pintar juga. Jadi otak gue jadi kreatif gitu. Karena mereka kan kreatif semua kan. Gue ketemu sama waktu ada Maeli. Ada Aprilano Yuda, ada Bang Pen waktu itu. Pokoknya banyak lah. Itu tuh gue kenal di pandemi tuh. Yang dimana itu juga ngasih banyak gue inspirasi lah gitu. Jadi ada beberapa kategori nih yang gue temuin waktu ada pengusaha sama konten kreator. Wah, itu seru nih. Itu yang bikin gue akhirnya mindset gue benar-benar berubah, dan betapa pentingnya kita juga bisa me-expand ya. Jadi tidak hanya dari musik aja, tapi kita juga harus bisa bikin bisnis yang lain, expand ke bisnis yang lain gitu. Jadi akhirnya gue sekarang bisnis digital juga, terus gue punya F&B, ya ada properti juga gitu. Dahsyat. Berarti lo sepakat ya, yang namanya kalau diri sendiri gitu ya, personal gitu. Berarti kan personal branding itu sepenting itu ya. Penting banget ternyata. Kan mau dimasukin ke pengusaha, konten kreator. Gue selalu bilang sama teman-teman atau mungkin penonton gue, ayo dong, gimana caranya lu mau jualan apa gitu bentuknya gitu ya. Dari si branding itu sendiri, mungkin si produknya lu gak ngerti, tapi minimal lu kuasain personal branding. Sehingga ya berkali-kali gue bilang, Arhan jualan sepatu futsal sama Dery jualan sepatu futsal gitu, lu lebih percaya mana gitu kan, simpelnya gitu kan. Atau mungkin Next Carlos, Tan Boykun jualan F&B atau makanan, Dery jualan makanan, lu lebih percaya mana. Kayak begitu-begitu, karena trust jadi naik apa segala macam ya. Betul. Jadi
akhirnya sekarang gimana caranya Rian Eki Pradipta dan juga The Massive itu menjadi investor darling. Investor darling. Ya. Karena apa? Karena ya itu kan sebenarnya kan kenapa para investor itu percaya sama kita, karena kan kita punya mimpi yang besar. Mimpinya itu make sense, terukur. Kadang-kadang kan ada juga orang yang mimpinya terlalu jauh gitu ya. Yeah. Nah, kalau bisa kita punya mimpi itu juga terukur. Jadi ketika dihitung itu kalau misalnya investor mau masuk ke kita, ketika kita ngitung bisnis plan, kita punya bisnis plan, itu ketahuan baliknya kapan dan lain. Makanya itu gue belajar saat pandemi. Karena bertemu dengan para bisnismen itu ya. Dan ini gue terapkan ketika sudah mulai normal, alhamdulillah barang-barang yang gue jual itu bisa gue beli kembali. Gue dari buyback. Dari orang yang sama. Lu buyback. Nah, gini ini lucu. Ini gue lucu. Jadi gue sengaja gue menjual barang gue ke orang yang gue kenal. Oke. Karena barang yang gue jual itu adalah barang yang gue sayang banget. Saat itu. Tapi terpaksa, lu nggak punya duit kan? Saat itu terpaksa. Makanya kan? Kenapa akhirnya gue bersyukur. Akhirnya gue mau terjun ke circle orang-orang sukses itu ya. Gitu. Oke. Di bidangnya, karena akhirnya gue juga bisa menjual barang-barang gue ke mereka. Tapi gue tahu, gue udah niat. Pokoknya kalau ekonomi gue udah normal lagi, gue akan beli lagi. Tapi lu nawarinnya gimana? Tapi enggak, maksudnya kok bisa pas ke dia gitu dan dia mau gitu? Apa gimana sih? Beli karena kasihan apa gimana sih? Ya mungkin ada itunya kali ya. tapi gue bilang gini, bahwa ini gitar adalah saksi hidup gue bilang gitu. Saksi hidup dan banyak melahirkan karya-karya besar. Nah, kalau yang baju, jersey? Nah, kalau jersey itu juga match worn. Jadi jersey yang memang dipakai sama pemain. Di zaman itu yang berani beli mahal saat itu memang nggak banyak. Hanya orang-orang gila aja, termasuk gue. Tapi akhirnya saat pandemi justru apa yang menjadi koleksi gue saat itu bisa membantu gue untuk paling tidak selama 6 bulan ke depan itu bisa tercover lah. Wah, kebutuhan gue. Ya, ini menarik nih ngomongin masalah pandemi lagi. Ya. Gue penasaran banget kenapa yang lu pilih adalah pengusaha atau konten kreator. Ini menarik nih, karena memang ada irisan di gue juga ya. Iya. Karena memang gue sama kawan-kawan kan juga lagi ngeset asosiasi gitu di konten kreator. Maksud gue gini, kan banyak ya, kalau kita ngomong profesi kan pandemi, boom, hancur. Ya. Kan bukan hanya pebisnis atau konten kreator yang hidup. Ngerti gak maksud gue? Ya. Oke lah, dokter misalnya. Ada cuannya. Kan pada kesana. Beli vaksin, berobat, beli vitamin, atau apapun itu deh. Gue gak ngerti kalau profesi yang lainnya, misalnya kayak pengacara gimana, gue gak paham. Apalagi si profesi itu apa aja sih? Guru, atlet, kan juga kayaknya atlet juga laku-laku juga, karena memang eranya kan pengen coba gaya hidup sehat apa segala macamnya gitu kan, personal trainer. Maksud gue pas banget lo duduk di channelnya para pengusaha atau konten kreator gitu ya, kasih solusi ini. Bukan gue GR sih, tapi maksudnya yang lo pilih nih dari musisi, pandemi, boom, kepukul. Yang lo pilih jalur yang tadi lu bilang kan orang-orang sukses, orang-orang yang pemikirannya matang, panjang, duitnya banyak. Pas pandemi datang juga dia malah makin kaya. Maksud gue, apa yang lu lihat dari sudut seksinya si seorang pengusaha gitu? Gini, sebenarnya gue juga tidak pernah mau memilih itu. Tapi gue berusaha untuk menjalani apa yang masih relate sama apa yang gue kerjakan selama ini. Jadi kayak gini, gue kan sebenarnya kalau ngomongin konten kreator, gue juga konten kreator sebenarnya. Lagu tuh konten yang gue bikin kan sebenarnya gitu. Tapi ketika pandemi ternyata harusnya kan gue bisa making money lewat lagu ya gitu, lewat manggung. Tapi kan ternyata nggak bisa. Nah di situ akhirnya itulah kenapa Tuhan tuh ngasih akal ke kita. Kita harus adaptif. Kita harus bisa gimana caranya. Ibaratnya gini, kita dilepas ke hutan belantara gitu ya. Kan kita harus cari cara gimana cara kita bertahan kan. Kalau perlu kita makan daun gitu loh, kasarnya gitu. Untuk kita bisa hidup gitu. Makanya ketika kita semua itu kesulitan kok. Di era itu kan semua seniman kan banyak yang orang ada yang pindah, ada yang ganti profesi kok, ada yang jual beras gitu kan. Itu terjadi. Ada yang akhirnya
berubah profesi itu terjadi kok. Tapi entah kenapa emang dari dulu kan gue emang suka ngayal orangnya, suka dan gue tuh selalu berhati-hati untuk berbicara. Karena apa? Apa yang gue omongin dari zaman dulu, mimpi-mimpi gue itu pelan-pelan kesampaian. Makanya gue tidak pernah mau ngomong yang jelek-jelek. Gue selalu pengen ngomongin positifnya terus. Cakep nih. Gue jaga terus tuh mimpi-mimpinya The Massive tuh. Gue pengen kayak contoh gini, 2018 gue waktu itu ke London. Ini contoh kecil. Gue foto di depan Abbey Road. Gue bilang semoga tahun depan The Massive bisa rekaman di sini. 2019 gue rekaman di Abbey Road. Terus 2012 gue baru posting kemarin, kan ada Hari Musik Nasional. Gue posting 2012. Ini gue merinding. Artikelnya ingin mendunia dan melegenda. Itu 2012. Jadi di album ketiga The Massive, cover album The Massive itu sudah ada poster The Beatles lagi nyebrang di Abbey Road. 7 tahun kemudian The Massive rekaman di Abbey Road. Jadi sebenarnya gue tuh udah ngebayangin suatu saat The Massive akan rekaman di sana. Tapi gue nggak tahu kapan. Itu sudah gue kasih tandanya di cover album ketiga The Massive persiapan. Dan di situ ada peta dunia. Gue kasih peta dunia. Di saat itu gue pengennya The Massive suatu saat bisa keliling dunia dengan karya The Massive. Dan di 2022 kita tur Amerika, 2023 kita beneran tur dunia. Kita tur di Amerika, Eropa, Australia, Asia. Jadi memang dari dulu gue tuh selalu berhati-hati ngomong. Jadi apa yang kita omongin kita selalu yang positif terus. Bahaya jadi doa soalnya kalau ngomong jadi negatif. Doa soalnya. Apalagi kalau kita udah cium tangan orang tua kan, itu kan doanya orang tua kan nembus langit kan. Tinggal apa yang kita jaga, mimpi-mimpi kita ini ya udah didorongnya dengan apa? Dengan doa restu orang tua. Ya alhamdulillah sampai hari ini apa yang kita bayangkan pelan-pelan kesampaian. Termasuk langkah lo juga lo bangun network sama yang tadi gua tanyakan kayak pengusaha atau mungkin apa segala macamnya, itu juga salah satu rangkaian memang untuk mencapai lo agak tadi kan lo tanya soal kenapa akhirnya gue memilih konten kreator dan juga pengusaha yang akhirnya gue pilih untuk gue bisa menjadi gue jadi masuk ke circle mereka gitu. Karena saat itu yang bisa gue bisa nyambung itu sama mereka. Dan itu pun gue nggak pernah milih ya, maksudnya gue nggak pernah niat untuk. Jadi memang benar-benar mengalir begitu aja. Waktu itu ada satu konten kreator dari Batam namanya Apriliano Yuda. Nah dia ini udah bikin konten YouTube juga di Batam. Akhirnya entah kenapa waktu itu dia mau gue rayu untuk pindah ke Jakarta untuk bisa gue mau bikin PT nih, gue pengen ngelola YouTube, channel YouTube. Ya ada Rian, jadi situlah akhirnya gue juga banyak belajar tuh dari Apriliano Yuda. Dan sekarang sudah kembali lagi ke Batam. Yang rambutnya pirang bukan sih? Rambutnya dicat bukan sih? Pokoknya dia sering bikin konten-konten sama cewek di mobil kayak konten kacamata bukan? Konten romantis gitulah. Oke. Nah, itu bisa di search lah. Itu anak Batam yang itu banyak yang orang ini yang akhirnya ngenalin gue ke konten-konten kreator yang lain. Oke. Dan akhirnya ya akhirnya gue bertemu. Kalau Mael itu memang dia Massivers, dia fans The Massive dari zaman dulu, dan akhirnya ketemu dan ternyata dia punya kemampuan ya, punya satu kemampuan yang memang bikin konten-konten yang berani kan saat itu ya. Maeli yang preman terkuat di bumi itu yang dia naik ojek gitu-gitu ya. Iya. Itu kan sampai jatuh ke jurang, dan itu kan rame banget tuh waktu zaman pandemi ya. Iya. Jadi buat gue selalu berusaha untuk menjalankan sesuatu yang gue masih bisa gitu. Jadi gue kayak contoh gini. Kalau misalnya gue bergaulnya dengan orang di luar yang pengusaha. Ya misalnya gini. Gue hanya bergaul aja sebenarnya. Jadi gue tuh gue mengalir. Ketika misalnya pengusaha,
Gue juga tidak berarti gue jadi akan berbisnis tambang juga enggak. Tapi gue tuh hanya berteman. Gue pengen berteman aja. Tapi sempat ngebaca, Pak, sempat nerawang nggak kalau memang pengusaha ini memang nggak ada ujungnya lah, mungkin tanda kutip begitu kali ya. Jadi gini, Kan semuanya kan pasti kan ada kayak masanya ya, ada kayak zamannya kan. Kalau dari sudut pandang gue ya, ini memang subjektifnya gue gitu ya. Gue ngeliatin kalau pengusaha kan memang kayak lo panjang gitu. Kalau misalnya lo berkarir di bank ada pensiunnya, ya kan, atau mungkin artis ada masanya, sinetron juga sama gitu, kayak gitu-gitu tuh maksud gue. Sebenarnya gini, ketika akhirnya saat pandemi itu akhirnya gue harus masuk ke circle-nya mereka, itu gue lebih ke pengen berteman dan pengen tahu kok mereka bisa sih sampai bisa sebesar itu gitu. Terus kayak gue gaul sama konten kreator, kok bisa sih bikin konten terus? Karena ketika gue bertemu dengan mereka ini kayak konten kreator gitu ya, ngobrol gini aja jadi konten gitu. Iya. Okay. Jadi baru ngobrol apa, nah asik tuh bikin gini. Jadi kayak bener-bener yang spontan banget gitu. Spontanitas itu kayak mereka tuh menangkap momen. Nah hal itu yang akhirnya gue belajar. Kan kalau misalnya diperhatikan, kan banyak banget tweet-tweet gue yang gue sedang membahas sesuatu dan viral juga. Jadi banyak tuh berapa kali. Misalnya gue ngomongin MU lah. Nah itu tuh sebenarnya gue belajar dari mereka ini. Jadi bagaimana caranya kita mengikuti wave-nya, gitu. Jadi kita ke bawah arusnya gitu. Makanya kita bisa terus relevan juga sama zaman. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu idealis banget juga, akhirnya kadang-kadang malah jadi nggak relevan lagi sama kondisi hari ini. Oh, kejauhan. Iya, jadi justru kita tuh harus adaptif. Nah, itu yang gua lihat kayak pengusaha-pengusaha itu mereka tuh adaptif. Iya. Misalnya pemikiran juga adaptif. Gimana caranya nih usaha yang dia buat itu bisa terus menghasilkan. Nah, itu yang gue banyak belajar dari mereka ini dan yang ilmu yang paling gue dapat tuh adalah selalu berpikir besar, selalu berpikir positif. Itu yang gue lihat orang-orang besar ya. Itu nggak pernah yang namanya mereka tuh pesimis, tuh nggak pernah. Yang orang-orang kaya raya, tuh gitu down to earth banget, humble banget mereka. Karena gue banyak juga bertemu dengan orang yang kaya raya sekali, humble banget. Mereka bahkan istilahnya flexing aja nggak pernah gitu ya. Tapi mereka punya semuanya dan sangat baik, orangnya baik banget. Dia tidak pernah memperlihatkan bahwa dia itu punya segalanya. Nah itu yang gue banyak belajar sih dari orang-orang tersebut. Jadi mau setinggi apapun kita ya kita harus tetap nginjek bumi lah gitu. Wah keren. Termasuk ilmu yang lu dapetin tadi yang lu bilang di belakang kamera adalah mengenai bisnis atau mungkin orang itu, mungkin kalau bahasa gue gini, orang itu nggak suka dijuali secara paksa. Karena ujung-ujungnya hanya sebatas transaksional. Boro-boro terjalin ikatan emosi gitu ya. Dan yang berikutnya adalah harga lu pasti jadi turun. Nah, itu bagus banget loh narasinya Rian tuh tadi tuh. Coba lu kasih tahu. Gue akan sedikit kasih fun fact. Jadi harga The Massive itu sebelum pandemi sama setelah pandemi itu jauh banget. Makin mahal. Oh, red card. Makin mahal. Oke. Anehnya, ketika kita makin mahal, makin banyak yang ngundang. Riders kita berubah, first class dan lain-lain. Oke. Aneh itu. Malah banyak kan ketika kita sudah naik secara rate, ternyata kita harus tahu menempatkan value kita tuh ada di mana. Itu penting. Oke. Nah, terus orang-orang tuh makin penasaran kalau kita punya harga yang mahal. Kenapa gue harus bayar mahal? Kayak contoh, ada satu produser musik namanya Rick Rubin. Itu dia nggak ngerti musik sama sekali, tapi orang bisa bayar mahal dia, satu lagu tuh bisa minimal 500.000 USD. Kenapa gitu? Ya karena dia bilang dia percaya diri sama taste-nya. Orang membayar taste-nya. Dan ini berlaku ke semua industri. Ya sebenarnya gini. Kan tadi kan gue cerita soal kalau kita menjual barang yang tidak kita jual, malah value-nya makin tinggi. Karena orang penasaran. Iya. Dan malah makin pengen memiliki kan.
Dan itu juga gue terapkan juga di The Massive juga. Ternyata ketika kita menaikkan value kita, demand-nya malah makin tinggi. Itu yang gue aneh. Bukannya kan harusnya kan kita kalau harganya lo makin turun makin banyak ya, rame gitu ya. Iya. Ini enggak. Karena murah gitu misalnya. Karena murah, tapi ternyata enggak. Karena apa? Kita tahu kita positioning kita ada di mana. Nah, yang mengerti positioning kita adalah diri kita sendiri. Yang tahu level kita tuh cuma kita. Yang tahu diri kita sendiri. Karena apa? Orang worth it nggak kalau bayar kita semahal itu? Gitu. Oke, jadinya kita lebih all out, jadi kita lebih maksimal, jadi kita lebih ngeluarin nilai gitu ya. ya. Jadi gini, ketika orang membayar misalnya contoh sekali manggung The Massive 250 juta gitu ya. Ketika The Massive manggung, orang semua happy. UKM semua hidup karena kan yang pedagang. Iya, pedagang banyak dapat. Jadi kebermanfaatan banyak banget tuh. Tukang parkir dapat duit. Terus semuanya ekosistem ekonominya jalan kan ketika kita manggung. Oh, ternyata hidup semua. Penonton happy. Promotor seneng. Nah, akhirnya promotor atau IO atau brand itu jadi seneng karena kita all out. Nah, kita harus bisa. Kenapa kita all out? Karena kita nggak mau orang yang bayar kita mahal itu merasa rugi, kecewa. Makanya yang menentukan nanti adalah after itu akan repeat order nggak. Nah, itu yang membuat kita jadi terus menjaga kualitas kita kan. Oh, gitu. Dia udah bayar mahal. Ini contoh konteks luas lah ya. Konteks luas. Dia betul. Udah beli kita mahal, jersinya kita mahal. Misalnya lu punya produk misalnya gitu ya, produk iya. makanan atau misalnya barang, atau misalnya lu fashion designer misalnya. Iya. Lu bikin baju misalnya gitu ya. Orang itu kenapa bayar mahal? Karena memang kualitasnya bagus. Oke. Jadi mereka nggak merasa rugi untuk lu bayar mahal gitu. Oke lah. Gue kaget ya. Seorang Rian sekarang udah di perbincangan value to value apa segala macamnya. Masih belajar banget. Ya, enggak, tapi serius bener. Ya. Karena orang beli manfaat sebenarnya, bukan beli produknya ya. Kalau di bahasa gue, orang beli betul. Ngapain gue beli niacinamide-nya? Ngapain gue beli retinolnya? Yang gue incer adalah biar muka gue kayak begini, biar muka gue kayak begitu, kayak si artis ini, artis itu gitu kan. Sebenarnya itu kan poinnya. Betul. Karena memang ketika kita membeli sesuatu kan bukan karena harganya dulu. Ini manfaatnya buat kita gitu. Ya, kalau murah tapi manfaat ya, kalau mahal nggak ada manfaatnya kenapa gitu kan? Kenapa kita harus beli gitu? Iya. Tapi kalau ternyata mahal, ternyata manfaatnya berkali-kali lipat, ya kenapa kita nggak bayar kan gitu? Sama gimana tadi narasi lu tadi yang di ruangan gue tuh? Gue sengaja nggak ngomong kalau ngejual ini biar orang gimana tadi yang lu bilang jersey apa segala macam ya? Lu gimana cara promosinya? Gue sengaja apa sih bahasanya? Ya, jadi memang asik banget tuh istilahnya dia tuh. Ya, menjual barang yang tidak dijual itu. Menjual barang yang tidak dijual. Oke, nih asik. Kan gue nanya kan. Jualah barang yang tidak dijual. Jualah barang itu. Iya benar juga ya. Nih buat potongan TikTok juga asik nih. Jadi gini, apa definisi lu ketika begitu gue tanya, Yan, gimana sih cara lu tuh bisa jualan jersey? Ya. Padahal misalnya modal lu 30 juta, 20 juta, tapi lu jual 100 juta, 200 juta gitu ya. Atau mungkin tambahannya lagi, kok lu bisa ngejual barang harganya mahal? Jawabannya dia adalah, jualah barang yang tidak dijual, Der. Apaan sih gitu? Jadi gini. Tapi bagus banget, dengerin deh, coba. Kolektor atau buyer itu kalau misalnya gini, kita lagi ke satu tempat gitu ya, ke tempat barang-barang hobi misalnya gitu ya. Oke. Ada beberapa item yang banyak. Ada 10 item. Oke. Terus ada satu item yang cuma satu doang nih, tapi nggak dijual. Biasanya orang akan beli yang satu item yang tidak dijual itu. Iya lagi. itu pasti itu. Terus nanya harganya berapa? Sebutlah harganya. Itu koleksi pribadi, nggak dijual. Terus dia nanya dijual nggak? Enggak. Gue beli deh segini, enggak dijual. Gue beli deh segini, nambah terus tuh, nambah akhirnya ya udah deh kalau lu udah maksa. Keren. Sampai jadi gitu maksudnya. Gila, value-nya berarti ya yang dijual ya.
kebermanfaatannya, ceritanya, story-nya. Aduh. Historinya jadi gini, kenapa kayak vintage band t-shirt tuh akhirnya sekarang kan di dunia lagi happening nih. Sampai terakhir tuh ada kaos band Nirvana gitu ya. Itu sampai auction tuh 310 juta laku. 300 juta? Yes. Kaos ngapain? Kaos Dan gue beli Avanza. Kaos vintage yang udah belel tau kali. Oke. Jadi itulah value. History itu bisa harus di tata bener gitu. Makanya suatu barang bisa mahal karena dia punya cerita yang panjang. Kenapa sih barang ini? Kayak contoh misalnya, gue berapa kali gue sempat ada datang ke gue lagi ada project sama si saspernya Pak Prabowo ya, si Rizky Irmansyah. Tahu. Ada project gitu ya. Iya. Bikin lagu. Gue sempat datang ke rumahnya, dia mengoleksi lencana-lencananya Bapak Prabowo saat itu. Oh, keren. Maksud gue itu tuh priceless gitu. Atau misalnya contoh, gue mengoleksi jersey bola bekasnya David Beckham, atau Eric Cantona. Itu priceless. Dan kita mau jual terserah kita, mau asal jeplak pun boleh. Nggak ada patokannya. Eric Cantona, bos. Nggak ada patokannya. Yeah. Jadi makanya sampai hari ini pun gue juga selalu menyimpan barang-barang bersejarah gue. Jadi sampai buku tulisan lirik gue pun gue masih nyimpan. Tulisan tangan gue masih simpan. Masih ada semua. Baju-baju di cover album semua masih ada. Gitar pertama yang gue pegang, yang gue bikin lagu itu gue masih simpan. Karena itu akan menjadi kayak contoh, orang tuh kadang suka lupa bahwa dokumentasi juga penting. Di Indonesia ini kekurangan adalah pendokumentasian sejarah. Lu bayangin kalau ada foto-foto di zaman dulu misalnya saat yang real ya, maksudnya proses-proses pembangunan negara misalnya, atau apapun itu, kita tuh kekurangannya pendokumentasian sejarah. Kamera belum ada kalian zaman dulu. Itu mah kenapa di luar banyak banget, maksudnya kayak kita ke Amerika atau ke Inggris gitu ya. Ini contoh, setlistnya John Lennon aja tuh masih ada, masih kesimpan, yang keinjek kakinya gitu. Sampai gue waktu itu pernah lihat ada satu exhibition di Amerika, ada rapper Tupac namanya, dia kan sudah meninggal. Udah meninggal dia. Itu sampai bond dia latihan pertama kali itu ada disimpan. Bondnya loh. Ya, jadi se-aware itu orang-orang di sana. Nah, kita tuh penting juga. Karena suatu saat akan ada value yang tinggi juga dari apa yang kita, ya bisa jadi topi yang lu sekarang pakai 30 tahun lagi bisa mahal. Kasih solusi kan. Derry kasih solusi. 30 triliun kali ya gue lepas. Bisa jadi. Lo itu tidak menutup kemungkinan, maksudnya. Iya. Kalau ada orang yang benar-benar die hard sama lu kan, dia akan mengkoleksi apapun yang lu pakai kan gitu. Wah, gila. Rian udah tajam banget nih mengenai brand value. Nggak, serius bro. Nggak, maksud gue, kadang gue ngundang-undang orang nih kan melihat bahwa gimana caranya biar teman-teman yang nonton ini adalah dapat kebermanfaatan dari sisi brand, bukan merek. Kalau kata guru gue kan, Pak Bi itu bilang bahwa ini UMKM kita ini masih batas merek. Jadi yuk hijrah yuk. Pak Subiakto. Nanti akan gue kasih satu fun fact lagi dari Pak Subiakto. Oh gitu. Wah, cakep. Satu guru berarti kita. Tapi lu belajar sama beliau juga. Ini lucu. Apa tuh? Nama Massive itu yang ngasih nama adalah anaknya Pak Subiakto. Mas Dion. Oh. Dan itu selalu kita omongin di mana-mana. Itu guru gue itu, dua-duanya juga tuh. Mas Dion Subiakto. Jadi dulu ini lucu. Waktu gue pertama kali bikin band, itu tahun 2003 SMA, gue nanya ke Mas Dion. Waktu itu Mas Dion tuh langganan tante gue potong rambut. Oke. Jadi tante gue dulu, yang di Mestik. Lah, gue pernah potong juga sama itu kan tante lu. Apa namanya? Cyber. Itu tante gue, tante Desi, tante gue. Tahu ya. Kakaknya bokap itu. Iya, dia cerita juga waktu itu. Dia itu kakaknya bokap. Jadi gue dulu. Bentar, saya reunian dulu ya. Kalian boleh pulang dulu ya. Iya, tante Desi. Cyber, Jalan Bumi. Sampai hari ini yang potong rambutnya teman-teman The Massive, dan kalau gue kan dari bayi gue potong sama dia. Oke. Itu tante Desi.
Cyber hair. Tapi sekarang udah ada, dia udah gue bikinin salon di atas di lantai 2 di ruko juga karena rumahnya kan di situ. Jadi by appointment sekarang karena kan udah nggak selincah dulu kan gitu. Oke. Terus hubungan sama Mas Dion nih langganan di situ. Di situ akhirnya kenal lah. Waktu itu gue pernah punya band sebelum The Massive. Itu ada nama bandnya Polipo. Polipo itu band gue dulu vokalisnya 3 tuh. Nah waktu itu pas acara ulang tahun Mas Dion, gue main di situ. Akhirnya gue kenal sama Mas Dion, tukeran nomor telepon. Waktu itu masih SMS ya. Terus akhirnya gue keluar dari band itu. Terus gue bilang, Mas, saya udah keluar dari band yang lama. Saya pengen bikin band lagi. Kira-kira nama bandnya apa yang bagus ya? Nggak sampai berapa menit, cuma 3 menit kalau nggak salah. Massive gimana? Dahsyat. Terus itu artinya apa aja, Mas? Artinya besar, berbobot. Oh gitu ya? Boleh. Akhirnya ternyata jadi doa tuh. Nama itu sampai hari ini alhamdulillah, makanya kita terima kasih banyak sama Mas Dion Subiakto tuh yang udah memberikan nama itu. Dahsyat. Bapak sama anak emang ya. Mengenai brand naming itu emang dahsyat. Ini ada ceritanya juga ini. Oh iya? Lah iya. Gue tuh pandemi. Waktu pandemi terus ya kan kita kan juga kena semua lah ya. Apalagi kan gue medianya konvensional, radio gitu kan. Sekarang udah eranya digital. Oke, gue coba shifting. Sebenarnya nggak shifting sih, industrinya sama gitu ya. Cuma bedanya adalah alatnya aja. Yang tadinya konvensional atau analog sekarang jadi digital gitu. Ya udah, gimana caranya gue bisa hidup? Karena dulu kan, apalagi sekarang juga radio kan udah dying bagi yang nggak tahu gimana cara mainkannya gitu ya, bisnisnya. Akhirnya ya masuk lah, kalau boleh cerita dikit, gimana caranya gue kayaknya podcast seru yang liat Om Deddy gitu ya. Oh asik juga sekarang main begini. Padahal gue yang duluan jadi penyiar radio ya, kenapa dia yang terkenal duluan ya di dunia digital gitu ya. Padahal gue udah berdarah-darah bertahun-tahun, belasan tahun di dunia radio gitu. Ya udah, gue ngambil belajar sama Pak Abi. Dulu sempat posting-posting apa segala macamnya, ngelihat. Belajar tuh ini apa private class? Sebelum private. Jadi pertama kalinya gue lewat online karena pandemi. Oke. Terus ada kelas gitu lah ya? Ya, terus gue validasi dan verifikasinya ke bokap. Karena begitu tahu beliau muncul ke permukaan, oh ini ya yang bikin tagline Indomie ya, Indomie seleraku. Oh ini yang bikin gantinya ngopi ya. Oh ini yang bikin wah rame-rame kan kopi Torabika. Oh dia juga yang bikin ya. Terus gue coba verifikasi ke bokap. Pak, tahu orang ini nggak Pak? Ya tahu lah. Bokap gue bilang begitu. Pak Abi kan? Iya. Ya, aku sih baru-baru tahu belakangan ini aja. Oke. Nggak apa-apa sih. Emang kenapa? Aku pengen coba kembangin di dunia media nih, masuk digital. Bingung nih. Dari mulai nama aja bingung. Apalagi ke belakang gimana strateginya segala macam. Ya udah belajar. Gue belajar lewat online 600.000 kelasnya Pak Abi waktu itu. Gue belajar lewat online. Oh, pas banget waktu itu cara membuat nama. Oh begini, mengandung value plus call to action. Nyambung berarti ya? Nyambung kan? Iya kan? Nama juga kan? Iya. Oh berarti harus ada value-nya. Namanya apa? Terus orang jadi terpanggil. Oke, value gue gimana caranya gue memberikan solusi. Sesimpel itu tuh waktu itu. Terus ada call to action-nya. Nggak cuma sekedar solusi gitu, tapi ada orang gimana caranya terpanggil gara-gara value lo. Call to action. Manggil orang untuk melakukan aksi. Kalau gue bilang mau solusi nggak? Ya orang nggak akan datang. Gimana caranya? Ya harus lo panggil. Mau gue bagi nggak solusinya? Mau lah. Mau gue beri nggak solusinya? Mau lah. Mau gue kasih nggak solusinya? Mau lah. 3 itu tuh. Bagi, beri, kasih. Gue vote lah sama partner gue. Dulu sama karyawan-karyawan pertama-tama gue gitu kan. Mana nih kira-kira nih beri solusi, bagi solusi, kasih solusi. Kayaknya yang lebih sering disebutnya kasih solusi Pak. Ayo udah kasih solusi. Pak Abi nih. Mantap ya, menyambung emang. Tuh anak 2 tuh. Anak 2 tuh kayak songong banget gue ya. Bapak sama anak luar biasa emang nih. Pak Abi, Pak Subiakto sama Mas Dion Subiakto. Nyambung ya. Itu apa suhu ya? Suhu deh. Dan sampai hari ini masih berhubungan baik juga. Berapa kali Mas Dion juga ngasih job The Massive juga dari ini. Jadi kita masih sangat sering inilah apa chat juga. Komunikasi gitu, ya. Sebentar, jadi kenapa ngomongin keluarga Subiakto ya? Ini yang ngomongin apa tadi ya kita ya? Kenapa jadi ngomongin guru saya? Apa tadi ya? Ya sampai lupa gue. Iya. Oh enggak. Maksudnya tadi tiba-tiba langsung ke Mas Dion tuh, Pak Abi anaknya ya, tentang itu, brand lah ya. Ya tentang jual inilah apa maksudnya value. Ya value kan. Iya betul. Barang yang tidak kita jual ya. Nah, Pak Abi bilang begitu memang kita nih harus naikin value, jualan value biar dia beli karena memang jadi siapa. Kalau misalnya di luar sana ngundang lu tuh si pengundang tuh jadi dipandang begini, dipandang begitu, nilai yang diberikan deh. Jadi ke depannya jadi lu mau gimana nih Yan?
dari sisi lo pribadi deh, atau mungkin bisnis lo, pengembangannya apa segala macamnya? The Massive itu gue punya mimpi ya. Kita tuh band yang menjadi the king passive income. Bisa begitu? Makanya mimpi gue kan seperti itu. Oh iya. Ya dari mana? Ingat yang ngomongnya selalu baik-baik dia nih. The king of passive income. Passive income dari mana aja? Ya kita tuh bisa mengembangkan banyak bisnis sebenarnya dari apa yang sudah dibangun ya. Ya properti, F&B, terus digital. Stop dulu, bentar, maaf gue potong. Coba kita buka aja dari tadi nih, biar konkret nih. Coba dong. Dari tadi taunya orang kiranya emang mana sih kafenya pengen tahu gue kan takutnya gitu kan. Kita buka aja coba. Apa nama Instagram ini lo? Oh, ini gue baru bikin juga kayak brunch and resto ya. Bareng sama Angga ya? Sama Angga. Jadi kebetulan dia ini menjadi adik gue sekarang. Kebetulan kok adik? Istri gue punya adik. Nikahnya sama Angga. Jadi adek lo ya? Iya, jadi adek gue sekarang. Berarti bisa kayak ambilin gue minum dong, bisa gitu? Enggak gitu lah. Paling enggak kalau kita buka yang Maison Lover Mule ini, para investor udah tahu bintang tamunya siapa, The Massive sama Malik gitu. Iya. Ego juga kalian berdua ya. Iya. Ya ini salah satu yang baru gua buka. Wih, bakery ya. Ini di Hang Tuah. Di dekat Senayan City dan mewah Hang Tuah dia mainnya mewah. Ya kalau mau mampir silakan. Iya, saya akan mampir sana. Kita main dong. Buka puasa di sana ya. Iya, benar. Kita punya program tahu, kasih solusi bisnis club. Jadi kita kopdar gitu sama teman-teman atau kawan-kawan UMKM. Kita sharing-sharing. Iya, bisa juga ntar gue bawa Pak Bi, Mas Dion. Coba aja dijadwalkan. Tolong kalau emang audiens saya kasih solusi kan seloyal itu. Emang The Massive doang enak aja. Emang masih first doang. Mantap. Tolong siapin nampung nggak kita kalau bisa sampai 1000 set. Waduh, nggak nampung. Ini paling 100 lah, 100. 100 orang. Oke nggak kita kopdar di sana? Boleh. Sharing. Lu juga bisa ngobrol nanti di situ. Nanti kasih tahu dong kan UMKM juga butuh dibantu kan. Ya kan kreator-kreator. Ini di mana aja sih yang tuh penasaran gue? Ini ke arah Mustopo. Ya, jadi kalau dari Mustopo kan kalau ke kiri kan Senayan City. Ini kanan lagi, balik lagi. Oh, balik lagi, oke. Nah, di sebelah kanan. Yang one way. Oh, ya, mahal punya Anda punya lokasi. Ya, sebenarnya gini. Sebelah kanan kan, yang satu arah itu yang ke arah lampu merah. Bentar kita cari partner aja. Kan tidak semua harus menggunakan uang kan. Iya, betul. Kalau partnernya pas, kita bisa dapat. Anda kok sayang banget ya? Gitu ya. Iya. Abis itu ada di mana lagi? Ini satu, tapi kita rencana mau ada buka di beberapa kota lagi nanti. Di Bali sama di Balikpapan. Rencananya karena emang konsepnya agak-agak Eropa gitu kan, maksudnya kan karena Western banyak Western ada tapi ini khusus untuk yang bulan puasa kita bikin sentuhan-sentuhan untuk puasa lah gitu. Kita menyesuaikan juga. Ini jam berapa sih sekarang? Ini syuting jam 11 bukannya beginian ya. Masih panjang ya perjalanan kita ya. Masih panjang. Masih jam 11 ya ternyata ya. Oh, gitu. Bukan masih 7 jam lagi ya. Browniesnya ada coffee-nya. Emang gue concern banget karena waktu kita tour di Eropa waktu itu gue kebayang kayaknya kalau misalnya punya di Jakarta keren nih gitu. Akhirnya malah ya terwujud lah gitu. Mampir lah itu. Rute balik tuh cakep banget ya tuh. Mampir dong. Iya dong. Ya dari Senayan City. Dapat diskon owner lah, mau yang aman lah. Wih, mantap. Catat ya. Lu kasir awas lu. Lu kan ngeliat gue juga kan dari kasih solusi Cip pede banget gue. Soalnya gue juga tetap bayar kan, tapi ada dapat diskon owner kalau misalnya. Oh, ada. Gitu. Salam buat Angga ya. Siap. Tuh kawan-kawan kita juga tuh. Oke, terus apa lagi tadi? Lu punya yang di yang di Ciledug udah enggak ya? Itu Ayam Forever. Gue punya ada Ayam Forever itu juga. Masih kan? Itu masih, tapi memang jadi gini. Memang gampang susah untuk punya bisnis F&B ya. Jadi kan lu punya nama besar, masa susah? Manajemen itu memang penting kan. Maksudnya tidak hanya kan banyak juga brand-brand artis juga banyak yang hilang juga. Jadi artis juga pada lenyap juga. Sebenarnya bukan soal makanan enak atau tidak enak, tapi bagaimana kita juga bisa punya manajemen yang bagus. Nah, ini sekarang gue juga masih jujur gue F&B tuh gue masih belajar banget lah. Gue masih mencari formula yang tepat lah. Tapi entah kenapa gue tuh yakin aja dengan bisnis ini gitu. Tapi gue masih belajar banget. Jadi gue jujur gue masih mencari formula yang paling tepat untuk bisa mendapat revenue yang banyak ya. Oke, dan ini tempatnya di bawah kantor lo yang di Ciledug ini. Oh, beda ya? Salah satu outletnya ada di kantor gue di bawah.
atletnya. Kan ada banyak nih. Iya, iya. Ada lebih dari 50 kan gitu. Apanya ini? Cabang? Iya, cabangnya. Cuma ya itu masih kita lagi membenahi manajemen lah gitu. Oh, oke. Berarti franchise juga ya, kemitraan ya? Yes, kemitraan juga. Nah, kalau yang Maisong La Formule itu pengennya gue nggak mau franchise. Gue pengennya memang tetap manajemen mengelola langsung. Jadi kita lebih ke investor aja. Oh, oke. Partneran sama investor gitu. Kayak Janji Jiwa atau Kopi Kenangan ya kalau nggak salah begitu ya? Gitu ya. Dia nggak kayak asal franchise gitu kalau nggak salah ya. Dia maksudnya dimilikin sama manajemen pribadi kan? Iya, jadi biar lebih kejaga kualitasnya aja sih. Iya. Akhirnya gue belajar, makanya belajar dari beberapa hal yang gue kan memang sempat beberapa kali gue bikin F&B juga gitu, nggak semuanya berhasil juga. Tapi entah kenapa gue tuh pengen coba terus gitu. Boleh nih kita mainkan nih buat cakep banget buat buka juga nih. Dua-duanya lah tadi. Cakep semua nih. Masih jam 11 Nong, tenang aja santai. Tinggal dikit lagi kok. Kan buka puasa tinggal 7 jam lagi. Ntar gua kirim aja nanti. Bagus. Ya. Berapa orang ntar kabarin aja. Ya. Pakai repot-repot 30. Ya, 30. Oke. Enggak jangan. Gue belian. Lu ngeraguin saldo gue apa gimana sih? Kan biar nyobain aja. Oh iya. Nanti kita support. Emang kita biasa kok tukar exposure. Tukar value ya. 2 ya berarti ya. Samperin aja. Lu ada bisnis yang lainnya? Kalau untuk yang F&B masih ini sih. Masih ini ya. Clothing juga ada semua ya. Clothing ada. Terus kalau clothing gue lagi mau ada kolaborasi sama Lee Cooper. Itu brand dari Inggris. Kolaborasi sama brand gue REP kan. Gue kan punya rap tuh. Iya. Collab Lee Cooper. Sampai Lee Cooper doi. Gitu. Yang Indonesia tuh Lee ya. Gue suka balik-balik deh. Lea itu ngomongnya Lee apa Lea sih? Saya nggak paham. Saya emang so Inggris aja sih tiba-tiba. Kalau Lee Cooper emang brand Inggris tapi sekarang license-nya dipegang sama orang Indonesia. Oh, kayak KFC, Gelail. Mungkin ya. Iya. Itu ya. Jadi dia dari luar ke sini. Makanya komunikasi gue bagus dan mudah-mudahan habis Lebaran lah akan ada produknya. Gitu. Dahsyat Lee Cooper. Sama ini distribusi digital juga ada Soundfresh juga. Yang lo bilang lo amanin misalnya kayak ada ceramah-ceramah ustadz. Bagus nih idenya nih. Karena memang ternyata ditunggangi sama orang-orang gak bertanggung jawab. Kadang-kadang ada yang re-uploader itu. Iya, tahu. Itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terus kita nggak tahu ternyata hasil ceramah misalnya gitu ya. Iya. Itu kan konten ceramah. Nggak taunya hasilnya bisa dipakai buat judi kan, itu kan malah bahaya gitu. Betul. Jadi gue lebih ke menyelamatkan itu sih, mengamankan itu. Jadi manfaatnya harus tepat gitu, harus tepat sasaran juga. Jadi mendingan harus nyampe ke keluarga lah gitu. Betul, gue sempat bahas ini kok sama teman-teman kawan-kawan pengusaha atau mungkin ustadz gitu di pengajian gue apa segala macamnya gitu. Kayak misalnya, Ustadz, ente sadar nggak sih potongan-potongan ente nih di YouTube atau mungkin lagi live streaming atau mungkin lagi live di IG itu ternyata di posting-posting karu-karuan gitu, ternyata ada ads-nya segala macam. Iya, tapi kami nggak tahu cara bendungnya gimana. Nah, ini pas banget nih, ntar lu gunalin sama kawan-kawan ini. Siap. Cakep ya. Ini yang baru kita kelola konten-kontennya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Yang baru kita kelola. Semoga Allah. Ternyata ada ribuan video yang terbengkalai juga yang harusnya bisa memberi manfaat kan, karena kan harusnya bisa hasil ceramah itu kan bisa ngasih kasih solusi ke kehidupan banyak orang kan gitu. Oh, Masya Allah. Keren, kita doain semoga lancar semuanya di bisnis-bisnisnya Rian ya. Karena memang lo adalah seorang pengusaha ulung. Wah, masih belajar. Iya, maksudnya kan lo kan memberikan jauh insight lah sama Derry. Enggak lah, sama kita. Maksudnya kan lo kan memberikan satu value atau insight yang luar biasa. Gue memberikan apresiasi, hadiah buat lo juga karena lo udah membantu penonton saya jadi dapat pikirannya luas terkait brand. Hadiahnya karena memang nama lo depannya ada huruf apa ya? R kan? Gue kasih. Nama asli kok R. Ya kan? Gue kasih Ardan. Woi. Apa sih? Iya kan ada R. Iya bener dong. Salahnya di mana? Iya. R kan ada Rian Ardan. Siap. Keren. Nih hadiah buat lo nih. Karena memang sarung Ardan ini adalah sarung modern dan stylish. Bikin sarung naik level. Menjadikan gayamu semakin maksimal. Oke? Sarung Ardan bring sarung to the next level. Karena lo pengen next level lagi. Lo mau go internasional segala macamnya. Nah ini. Biar lo kayak 5 minutes. Zaman dulu. Oh, pakai sarung. Tahu gak sih lo zaman dulu? Iya. Pada kemana tuh ya orang ya? 5 minutes.
Masih ada. Cuma udah berubah banyak personilnya. Iya kan dulu kan dia kan perform pakai sarung. Nah ini ya tuh. Siap, terima kasih. Sama-sama nih. Tuh. Buka aja nggak apa-apa. Nah ini kan bulan Ramadan kan kita syuting. Pas Pas kan buat lo pakai sholat. Sholat. Wih, cakep. Ada masjid tuh di. Ditambah kan gue ke LA kan juga pas lagi Ramadan, jadi apa tantangannya lebih puasanya lebih panjang. Betul. Puasa lebih panjang, Iya. pemandangannya juga Masya Allah tabarakallah gitu kan. Lebih kering juga apa suhu. udaranya di sana. Tuh. Mantap. Thank you. Sama-sama bro, tuh ya kan. Pas banget kan, The Massive ada huruf S-nya tuh, nih ada S-nya di sini. Oh, ini pas-pasin aja pokoknya. Biar panjang kontraknya. Siap. Iya. Ya, bro, thank you ya. Nanti kita berkabar. Gue main ke sana lu serius lu. Boleh. Ya. Kabarin ya. Kita kasih solusi.